Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Behaki dengan NIM 2307015052. Saya berasal dari kelas 4C. Adanya saya di sini, saya ingin menjelaskan mengenai tugas video psikologi pendidikan, yaitu mengenai materi cabang-cabang psikologi serta pendekatan dalam psikologi, khususnya yang relevan dalam konteks pendidikan. Seperti yang saya ketahui, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Dalam penerapan, psikologi berkembang menjadi banyak cabang yang menggunakan pendekatan. Setiap cabang psikologi memiliki fokus dan tujuan tertentu. Begitu juga, setiap pendekatan menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap perilaku manusia. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai cabang-cabang psikologi berikut. Yang pertama ada psikologi pendidikan. Yang saya ketahui, psikologi pendidikan ini cabang yang paling relevan karena dengan dunia belajar fokusnya pada bagaimana seorang ini belajar serta bagaimana sih seorang guru dan lingkungan dapat mendukung proses belajar tersebut. Lalu yang kedua, ada yang namanya psikologi perkembangan. Nah, di dalam psikologi perkembangan ini adalah cabang yang mempelajari di mana perubahan perilaku dan kemampuan individu sepanjang hidupnya, mulai dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, hingga nanti lansia dalam pendidikannya. Hal penting untuk memahami tahapan perkembangan siswa. Lalu, yang ketiga, ada yang namanya psikologi sosial. Nah, psikologi sosial ini meneliti bagaimana sih individu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan kelompok. Dalam konteks sekolah, ini berkaitan dengan dinamika kelas, kerja, kelompok, relasi, dan antar siswa. Lalu yang keempat ada yang namanya psikologis, klinis, dan konseling. Nah, cabang ini berfokus pada diagnosis dan penanggungan masalah mental atau emosional. Dalam pendidikan psikologis klinis ini membantu mengenali dan menangani siswa yang mengalami gangguan atau kesulitan belajar. Lalu yang kelima ada yang namanya psikologis industri dan organisasi. Walaupun lebih umum dan di dunia kerja, namun cabang ini juga berkaitan dengan manajemen SDM di lingkungan sekolah, termasuk pengembangan tenaga pendidikan dan sistem kerja yang efektif. Lalu yang keenam, yang terakhir, ada yang namanya psikologis kognitif. Apa sih psikologi kognitif ini? Nah, psikologi kognitif ini adalah cabang yang mempelajari proses mental seperti berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan bahas penerapan sangat penting dalam menyusun strategis belajar sesuai dengan cara otak manusia. Lalu, saya akan melanjutkan dengan bagaimana sih pendekatan-pendekatan dalam psikologi. Nah, selain cabang-cabang psikologi juga memiliki berbagai pendekatan atau perspektif, yaitu pendekatan ini dengan cara pandang atau memahami perilaku dan proses mental. Nah, yang pertama ada yang namanya pendekatan behavioristik. Nah, apa sih itu pendekatan behavioristik? Nah, pendekatan yang berfokus pada perilaku yang bisa diamati. Contohnya, seperti teori menekankan para lingkungan dan penguatan seperti reward atau punishment. Reward itu sebuah hadiah, punishment itu sebuah hukuman. Nah, jadi seorang yang juara atau seorang menang mendapatkan hadiah, seorang yang tidak bertanggung jawab dan meninggalkan mendapatkan punishment, sebuah hukuman. Dalam membentuk perilaku, contohnya dalam pendidikan, guru memberikan pujian atau hadiah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang kedua ada pendekatan kognitif. Apa sih pendekatan kognitif? Yaitu menekankan proses mental seperti berpikir, memori, dan berpersepsi. Dalam pembelajaran, pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan strategis belajar aktif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, ada yang namanya pendekatan psikoanalisis, dikembangkan oleh pendekatan yang menekankan pentingnya alam bawah sadar, konflik batin, dan pengalaman waktu masa kecil. Walau jarang diterapkan langsung dalam kelas, pendekatan ini penting dan sangat penting di dalam konseling pendidikan, karena kita tidak tahu mental anak itu bagaimana. Lalu pendekatan humanistik yaitu pendekatan melihat manusia sebagai makhluk yang mempunyai potensi untuk berkembang. Dalam pendidikan ini mendorong pentingnya penciptaan lingkungan belajar yang mendukung aktualisasi diri, harga diri siswa. Lalu yang kelima ada namanya pendekatan biologis. Apa sih itu pendekatan biologis? Pendekatan biologis ini yaitu mempelajari bagaimana otak, hormon, dan genetik mempengaruhi perilaku dalam pendidikan. Ini membantu menjelaskan gangguan belajar seperti ADHD atau disleksia dari aspek neurologis seperti itu.
Lalu yang keenam, pendekatan sosial budaya. Nah, pendekatan sosial budaya ini menekankan pengaruh lingkungan sosial budaya dan terhadap perilaku. Dalam pendidikan ini sangat relevan dalam memahami latar belakang siswa dan mengembangkan pendidikan yang inklusif serta berkeadilan. Yang bisa saya simpulkan yaitu baik cabang-cabang psikologi maupun pendekatan-pendekatan yang ada semuanya saling melengkapi, memahami manusia secara utuh bagi dari segi perilaku, kognitif, emosi manusia, sosial. Karena hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna dan setiap manusia wajib dan berhak untuk berkembang. Dalam dunia pendidikan, pemahaman ini sangat berguna untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, empatik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya paparkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.